Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Marjono, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi meliputi 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau kesan. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. 1. Bagian identifikasi. Bagian identifikasi ini bisa juga dinamakan gambaran atau pernyataan umum. Pada bagian identifikasi ini biasanya merupakan bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Identifikasi juga bisa berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek, sejarah lahirnya atau keberadaan objek tersebut. Bagian identifikasi juga biasanya mengandung definisi atau pengertian. Biasanya hal ini ditandai dengan kata adalah, merupakan, iyalah, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh bagian identifikasi pada teks deskripsi. 1. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Contoh kedua, bagian identifikasi. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot. Kulit ayahku kuning langsat, matanya hitam dengan alis tebal. Sepintas, ayahku seperti orang India. Kemudian, struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya berisi tentang penggambaran aspek-aspek atau bagian dari objek itu, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi 1. Apa yang dilihat oleh penulis, bagian-bagiannya, komposisi warna, atau bentuknya. 2. Apa yang didengar oleh penulis, biasanya sesuatu yang didengar akan dibandingkan dengan sesuatu yang lain. 3. Apa yang dirasakan oleh penulis. Berikut contoh deskripsi bagian. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, sedangkan di sebelah kanan kita bisa melihat batu besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi warna abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Contoh bagian deskripsi, contoh yang kedua. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat aku membandel,
Ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Struktur teks deskripsi yang ketiga adalah simpulan atau kesan-kesan atau yang disebut dengan bagian penutup. Biasanya pada bagian ini merupakan kesimpulan tentang sesuatu objek yang dideskripsikan. Bisa juga berupa rasa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan tersebut. Contoh bagian kesimpulan atau kesan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di sana kita juga bisa menyaksikan kerumunan anak-anak yang sedang bermain pasir sambil menikmati hembusan angin segar, angin laut yang menyenangkan. Contoh bagian kesimpulan atau kesan yang kedua. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya daripada menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Demikian materi kita pada pagi hari ini tentang teks deskripsi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya.